أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, sebagai Dewan Murabbi Pusat, kami sangat mengapresiasi atas penghargaan Dewan Murabbi Wilayah Sulawesi Selatan menghadirkan DMP di acara ini, karena untuk Sulsel ini sebenarnya pemateri atau narasumber acara Halaqah Murabbi Wusta itu sudah bisa diwakili oleh Al-Ustadz Ahkam Sumadiana. Ya, apatah lagi ada Al-Ustadz Insinyur Abdul Aziz Kohar, ya, yang notabene beliau berdua sangat paham. Bahkan Ustadz Ahkam Sumadiana juga merupakan salah satu tim penulis dari 60 jadwal bayani itu, ya. Bahkan kemarin waktu DMP melakukan rapat di Batam terkait rencana revisi dari materi 60 jadwal bayani ini, itu memang kita sengaja undang khusus, ya, Ustadz Ahkam Sumadiana ke Batam, ya, di samping untuk menghadiri rapat, ya, penulisan revisi, juga untuk silaturahmi dengan Ustadz Jamal, ya, karena Ustadz Ahkam ini, ya, dulu biasa ke Batam, ya, pakai cuman bawa tas ransel, pulang-pulang tas ransel plus tas raket. Itu hasil silaturahmi itu, ya. Tapi kemarin kayaknya hanya tas ransel saja, karena dibilang Pak Jamal sudah habis semua. Sudah habis semua. Alhamdulillah. Jadi kita DMP mengucapkan jazakumullah khair kepada DMW, ya, yang telah berkenan untuk mengundang di acara ini. Meski dari segi ketersediaan pemateri itu sebenarnya sudah tercukupi dari dua ustadz kita tadi. Alhamdulillah para sahabat sekalian berbahagia. Keberadaan Murabbi ini, ya, sesuai dengan judulnya, memang tema halaqah kita, ya, memang memiliki peran yang sangat prinsip, ya, ya, karena secara ideologis peran murabbi dalam tanda kutip itu sudah diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwa murabbi itu salah satu kandungannya adalah muaddib. Dan Allah itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah digambarkan salah satu peran takdibnya. Dalam hadis yang oleh beberapa ulama mengatakannya dhaif dan oleh beberapa ulama lainnya mengatakannya sahih, lalu ditengahi oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang saya sekedar informasikan bahwa tidak lama lagi akan terbit buku sekitar 1000 halaman yang mengupas kesalahan Imam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, itu saya sudah dikasih lihat apanya tuh judulnya oleh penterjemahnya, langsung oleh penterjemahnya via YouTube, via Zoom. Nggak tahu kapan terbit, tapi katanya sampai 1000-an halaman itu. Nawaqid, ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah, dia terjemahkan sampai 1000-an. Dr. Khalilur Rahman kalau nggak salah itu. Saya juga malas komentari. Ya, malas komentari karena ya biar juga dikomentari kayak apa, ya, enggak bisa, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadis ini
sanadnya itu lemah tapi matanya sahih. Rasul bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mengtakdib aku, dan sebaik-baik takdib itu adalah takdibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sehingga memang secara langsung kita patut untuk bersyukur manhaj sistematika wahyu ini telah menjadi pilihan manhaj tarbiyah dan dakwah. Ya, manhaj tarbiyah dan dakwah sebagai salah satu status, ya, sebagai salah satu status dari manhaj sistematika wahyu dari 3 status yang ditulis oleh Ustadz Ahkam Sumadiana di websitenya Hidayatullah Makassar. Ya, gitu. Jadi kita patut bersyukur karena manhaj sistematika wahyu ini merupakan salah satu ijtihad hidayatullah untuk mendekatkan pola tarbiyah dan dakwah hidayatullah pada pola-pola yang bersumber dari sumber syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tanda kutip, penghormatan kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah dalam tanda kutip, itu terekspresikan, terwujudkan dengan menjadikan urut-urutan wahyu atau urut-urutan turunnya surah dalam Al-Quran itu sebagai manhaj tarbiyah dan dakwah kita. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penghormatan kepada pendahulu ya dengan mengikuti ya ittiba'u sunnati, dengan mengikuti cara-cara mereka. Ya, kalau saya misalnya senang dengan Ustadz Abdullah Said misalnya, ya tentunya rasa senang saya itu diantara ekspresinya adalah mengikuti gaya beliau. Ya, santri-santri awal itu banyak yang mengikuti gaya imamnya beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu banyak, Pak Amir Abdullah, Pak Suryadi, Koro. Ya itu kan gaya-gaya imamnya begitu. Kenapa? Karena senang. Ya, karena senang. Ya, sehingga salah satu cara mewujudkan, menunjukkan kecintaan kita adalah dengan mengikuti. Dan itulah kesyukuran kita karena dengan manhaj sistematika wahyu kita menunjukkan penghormatan kita, kecintaan kita kepada Allah, ya, karena kita mengikuti bagaimana Allah mentakdib nabinya. Ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita ya, dan ini ditegaskan oleh Ustaz Nasir Bukhari tadi, bagaimana supaya landasan-landasan filosofis seperti ini, ya, itu sampai kepada mutarabbi kita, sehingga pemahaman, keyakinan mutarabbi jamaah dan kadar hidayatullah terhadap manhaj tarbiyah, manhaj sistematika wahyu ini bukan pemahaman dan bukan keyakinan yang bersifat turunan. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah yang kita dapati dari Ustaz Abdul Said. Ini yang kita dapati daripada as-sabiqunal awalun. Ini yang kita dapati daripada pemimpin umum. Tidak. Ya. Memang kita memahaminya, meyakininya, mencintai, memperjuangkan dan berjalan di atas manhaj sistematik wahyu, ya, ala basirah. Ya, ala basirah. Ya, saya sering menganalogikan basirah itu ya bagaikan kita mencari gajah atau berjalan di siang hari jam 12, mata segar, tidak pakai kacamata, matahari ya bersinar dengan teriknya tanpa mendung dan lain sebagainya. Kemudian kita cari gajah itu di lapangan bola, kira-kira apa halangan untuk kita tidak melihatnya? Ya, tidak ada halangannya. Ya, tidak ada halangannya kalau kita jatuh. Ya, ya kalaupun akhirnya jatuh ya itu salah sendiri. Kenapa jalan sendiri? Ya, naik motor. Padahal seharusnya sudah pakai mobil. Akhirnya isi halako berlumpur-lumpur. Ya, nah, itu salah sendiri tuh. Ya. Ya. Tapi dosa dicari tahu siapa itu dosa.
dosa. Subuh-subuh lagi. Ya, tapi memang karakternya beliau begitu. Ya, karakternya beliau begitu. Ya. Jadi inilah tugas kita para murabi, ya. Dan memang harus murabi ini, kalau Ustaz Nasri tadi bilang ya kita harus murabi ini yang pertama ditahsin dulu tilawahnya itu, ya. Tahsin tilawahnya. Ya, saya sebenarnya mau bilang, ya Ustaz Nasri mohon maaf, sebenarnya kalau murabi ini belum bagus bacaannya, ya salah sendiri juga, ya. Salah sendiri, fasilitas itu sudah memadai. Ya, siapa di antara ustadz ini yang tidak punya namanya Ustadz Abdul Qahar? Ya, ada semua kan? Ada semua. Ada pulsanya, ada wifi. 5 menit sehari telepon Ustadz Abdul Qahar. Tolong Ustadz perdengarkan satu ayat dulu, ya. Tahsin satu ayat saya ini. Sekarang saya tanya Ustadz Abdul Qahar. Ustadz, siapa yang pernah nelpon? Ditahsin lewat telepon? Ya, ada beberapa ya, alhamdulillah. Ya, setiap hari, enggak juga. 1 kali 1 pekan, enggak juga. Oh, enggak juga. Ya, jadi kalau memang masih belum bagus bacaannya, ya salah sendiri. Ya, saya salah satu kesyukuran saya karena istri saya yang di Jakarta itu. Enggak, ini biar terdengar keren gitu loh Ustaz. Ada Ustaz Armin kan, jadi biar Ustaz Armin, wih, jago guruku ya. Tapi ya sekedar untuk terdengar keren lah. Ya, bagaimana nanti ketika saya pulang, ya itu urusan saya lah. Tapi saya itu bersyukur karena ketika istri mulai talaki di Jakarta 2011 sampai sekarang itu rutin dia, banyak gurunya, ya. Guru pertamanya itu siapa penulis ini, penyusun metode Asyafi ini, Ustadz Kurnadi, Abu Ya'la, gitu kan? Itu lama talaki sama Ustadz Kurnadi itu, Abu Ya'la itu. Lalu kemudian terakhir itu dia talaki sama Ustadz Abu Izrah, Karim Institute yang di Depok. Nggak main-main juga itu gurunya istri saya tuh. Makanya saya senang nguping-nguping gitu kalau dia tahsin murid-muridnya di rumah itu, murid-murid rumah Quran itu, saya suka nguping. Ya, saya suka nguping. Dan sering saya ditegur. Ya. Tapi memang harus begitu, Pak. Jangan seperti salah satu guru kita, ustadz kita ketika daurah di Kudus. Ditegur 1 kali, ditegur 2 kali, pas ketiga kali ditegur, itu kan si itu guru, makanya aku yang salah. Coba kalau aku yang guru, si itu juga salah. Wah, nggak saya sebut juga sebenarnya. Nggak ada di sini, nggak ada. Ya. Saya bilang jangan begitu, Ustaz. Masa 3 kali diperbaiki bacaannya, ya langsung jawab, balasannya lebih menohok. Ya, jangan Pak, jangan. Karena dikatakan tadi ya oleh Ustadz Abdul Majid, ya Quran ini pokoknya. Ya, tidaklah Islam ini diturunkan atau tidaklah Nabi Muhammad SAW itu menjadi mulia, menjadi khatimun nabiyyin wal mursalin, sebagai sebaik-baik nabi. Ya tidaklah begitu karena Quran yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, meskipun ini beberapa orang belakangan ini ya beleng-beleng juga, kata Ustaz Asad, sudah mulai mengotak-ngatik juga Al-Quran dengan judul yang keren-keren, hermeneutika dan sebagainya. Ya, saya betul-betul ini orangnya. Ya, tapi itulah tantangan kita para murabbi, ya, untuk kemudian jangan kaget nanti kalau kemudian mutarabbi kita bertanya-tanya juga tentang Al-Quran, bukan lagi sekedar kandungannya, tapi bagaimana kebenaran redaksinya dan lain sebagainya. Ya, harus mempersiapkan diri, Pak. Ya, kalau seperti Ustadz Pak Dokter kita ini, apa?
Ustadz ya Nasrullah, beliau kan berinteraksi secara eksternal itu kan cukup dinamis. Nah, itu tantangannya beliau. Ya, tantangannya beliau. Anggota MUI Sulsel, ya kan? Gitu. Jadi ini yang harus menjadi menjadi penggalan pikiran kita bahwa silsilah tarbiyah ini jangan sampai bersifat grafiknya itu menurun, ya. Tapi harus menanjak dalam arti kata yang di bawah ini adalah sabiqunal awalun. Ya, istilahnya Ustaz Sarbini Nasir itu ya memang begini kualitas bacaan kita. Semua huruf itu jo. Ya, semua huruf itu jo. Ya. Abata sa ja. Ya. Kemudian setelah kho itu jo lagi, ya. Setelah jo lagi. Baca sa jo lagi. Ya, tapi ya memang begitulah bacaan kita dulu. Dan itu jadi guru ngaji kita. Ya, guru ngaji. Ya. Saya dulu ketika di STIS guru Quran. Begitu istri saya talaki beberapa tahun, dia bilang, "Dulu abang ini ngajar apa kita ya?" Ya. Waktu abang jadi dosen Quran itu, kalau ku ingat-ingat, kayaknya enggak begini cara bacanya dulu abang itu waktu ngajar kita. Ya, saya bilang ya beda zaman lah. Beda zaman. Ya. Ya, ketika bunda belum talaki ya saya lebih jago. Ya, tapi ini grafiknya harus ke atas, Pak. Grafiknya harus ke atas. Kenapa? Karena grafik ke atas itu ya sebagai konsekuensi dari tantangan, ya interval yang juga semakin besar. Ya, semakin besar. Nah, sehingga para murabbi ini ya terutama kita murabbi usto ya. Apatah lagi Bapak Pemimpin Umum juga kemarin sudah mengatakan ada murabbi, ada nanti halaqah ulia, dan itu sementara kita kaji terus, ya. Beberapa bulan lalu kita rapatkan itu mengenai materi halaqah ulia tuh, waduh, ya. Itu sebelum jadi peserta saja, prapeserta saja Pak, prapeserta itu sudah, ya, itu sudah jungkir balik, bukan lagi berlumpur-lumpur Ustadz. Kalau sudah prapeserta itu, karena kita komitmen kalau mau menjadi peserta marhala ulia, mau jadi peserta marhala ulia, itu harus intens komunikasi ilmiah antara calon peserta dengan instruktur, dengan narasumber, ya. Nggak bisa daftar datang, lalu kemudian setor bacaan 30 juz, ya, itu pun kemudian dicince juga, ya, diatur-atur juga, ya. Lalu kemudian jadi peserta marhala ulia, enggak. Ya, kita sepakati bahwa sistemnya ini lebih ilmiah. Ya, sehingga kemudian datang ke marhala ulia itu memang paradigmanya, alur berpikirnya, ya, konteksnya itu memang sudah siap pada interaksi geopolitik yang global, ya, yang global, ya. Karena marhala ulia itu melahirkan konseptor seperti yang kemarin dipaparkan oleh Bapak Pemimpin Umum. Inilah tantangan kita para murabbi, ya, untuk kemudian para mutarabbi kita diantar untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang lebih makro, lebih luas, karena memang seperti itu yang akan mereka hadapi seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat mad'u kita ini memiliki input informasi dan asupan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan kita ketika dulu menjadi mutarabbi dari ustadz kita, ya. Ya, saya sendiri marhala wusta saya itu Pak, saya cukup berbangga lah karena saya satu marhala wusta itu seangkatan dengan para sabiqunal awalun. Saya marhala wusta itu sama dengan Ustadz Sudiono, Ustadz Hasan Suraji, Ustadz Usman Asy'ari, ya. Saya satu angkatan itu marhala wustanya. Pematerinya itu Ustadz Hanifullah dengan Ustadz Suharsono. Masuk itu enggak bisa bicara Pak. Ustadz Suharsono dengan Ustadz Hanifullah diam aja, senyum-senyum. Dibilang Ustadz, silakan Ustadz mulai. Enggak bisa sih mulai. Kenapa? Bagaimana saya mau bicara katanya? Saya mau bicara hidayatullah di hadapan pendiri. Ya akhirnya Ustadz Suharsono, Ustadz Hanifullah senyum-senyum baru kemudian membahas materi lain.
Itu saya kalau saya ingatkan Pak Sosono Satani itu ketawa-ketawa aja. Dan kok misalnya waktu itu ya, kita masuk sebagai pemateri, nah pesertanya itu as-sabiqunal awalun. Ya, tapi itulah penghormatan. Ya, itulah kultur yang berjalan di Hidayatullah, dan kita bersyukur bahwa kultur-kultur ini tetap bertahan di Hidayatullah, Pak. Ya, tetap bertahan di Hidayatullah. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, para asatidz yang kami hormati, terakhir, sebenarnya materi halaqah kita ini sudah luar biasa padat, Pak. Luar biasa padat. Ya. Cuman satu sisi saya melihat, mohon maaf, saya melihat kita ini belum memberikan kepercayaan yang semestinya kepada pihak-pihak lain yang semestinya itu bisa kita upgrade dan bisa kita munculkan ketokohannya. Ya, saya dulu di Muhammadiyah training IPM itu kan pengisinya itu pematerinya tuh anak SMU ketika saya sanawiyah. Anak SMU, kakak kelas saya. Nah, kita ini belum memiliki sistem untuk kemudian memunculkan itu pemuda-pemuda. Ya, syabab. Ya. Biarkan aja mereka bergerilya, buat training di mana-mana. Kasih kesempatan. Jangan tarhib dulu baru tarhib. Kita ini tarhib dulu. Jangan kesembaran bilangnya, jangan kesembaran sampaikannya, jangan macam-macam ya, jangan salah-salah bacamu ya. Itu tarhib dulu. Ya, itu tidak sesuai dengan sistematika wahyu. Tidak sesuai dengan sistematika wahyu. Ayat pertama apa, Pak? Ayat pertama apa? Sistematika wahyu. Iqra. Bukanlah takro. Gitu. Targhib dulu, baca. Bisa kamu itu Muhammad baca. Ya. Kita ini la takro dulu. Jangan macam-macam ya, pemuda ya. Jangan. Ya. Akhirnya apa? Pemuda kita letoi. Ya. Tidak bisa berdiri sebelum waktunya. Saya tadi tanya sama Ustaz Abdul Qadir. Ya. Nah, Ustaz nanti sebentar berdiri. Saya hampir tersinggung, Pak. Tapi langsung saya sadar, tidak ada jika tak bisanya. Kecuali kalau Ustaz Abdul Qadir tadi bilang, bisa berdiri Ustaz. Saya ditanya bisa berdiri atau tidak. Ya. Nah, banyaknya buktinya itu. Ya, tapi jangan diterjemahkan kata Ustaz Abdul Majid. Ya. Nah, harus diberi kesempatan, Pak. Yang muda-muda. Ya. Karena ya mohon maaf ya, kita ini ya rekrutmen kita tidak sesignifikan yang dulu-dulu. Apa sementara tantangan eksternal dan internal juga tidak sederhana. Ya. Saya mohon maaf kalau menyampaikan ini Ustaz, ya tapi ya bukan karena saya dulu mantan ketua umum syabab, enggak. Tapi rekrutmen ini akan menentukan bagaimana halaqah kita tadi itu. Ya, siapa di antara ustadz-ustadz yang halakonya lebih dari 5? Berapa Ustadz Armin? Lebih dari 5 Ustadz Armin? Iya, 5 halakoh. 5 itu begini Ustadz Armin, bukan ini. Jangan sampai salah menghitung. Anggota halakohnya lebih 5 orang. Saya itu baca, Pak. Ustadz Mutammimul Ula PKS itu lebih dari 10. Ustadzah Yoyo Yusro itu 9. Coba. Makanya Ustadz Soleh Hasim itu pernah bilang, kalau perlu murabbi ini menjadi sebuah profesi. Menjadi sebuah profesi. Digaji secara profesional seperti guru. Pokoknya pekerjaannya dari hari ke hari halaqah. Baik halaqah internal ataupun halaqah eksternal. Ya, baik itu mutarabbinya seperti Ustadz Abdul Qadir atau Pak Kadir. Itu, walaupun mutarabbi seperti itu. Ya. Ada internal, ada eksternal. Gitu. Ya. Harus, Pak. Cuman ini memang perlu proses. Ya, makanya nanti ya Ustadz Nasir Bukhari barangkali nanti bisa dengan tim DPW. Ya, bagaimana ini di Rakernas ini? Kita sih biasa komporin begitu. Ya komporin begitu, tapi kalau dikomporin dari berbagai arah ini kan, ya ini bisa semakin menguat ini bagaimana rekrutmen ini bisa melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya. Pemuda aktifkan, luar biasa pemuda nih Pak.
Tidak ada ketua pemuda se-Indonesia sekarang ini yang ketua PW-nya itu LC. Tidak ada. Ketua umumnya saja bukan LC. Gitu. Ya, ini ketua PW-nya LC. Wah, ini jago ini di Sulsel ini. Ya, jago di Sulsel. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi memang pekerjaan murabbi ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa luar biasanya seperti kata Ustaz Najib tadi? Karena murabbi itu membawa Al-Quran, dan Al-Quran ini sudah merupakan yang pokok dalam agama kita. Baik, barangkali demikian. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan kita doakan mudah-mudahan Ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz Kohar, juga dimudahkan dan diselamatkan perjalanannya oleh Allah supaya bisa bergabung dengan kita secepat mungkin, ya, untuk kita mendapatkan manfaat dari spirit dan keilmuan beliau. Dan dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mulai, ya, atau kita buka acara halaqah Murabbi Wusta Sulawesi Selatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami sekian, mohon maaf. Sebenarnya ada pantun saya siapkan melintas. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.